harga hasil tangkapan laut di Kota Kuala Tunggal membuat daya beli masyarakat menjadi menurun. Saat ini masih ada 56 desa tertinggal dari total 1.414 desa yang ada di Provinsi Jambi. Gubernur Jambi minta perusahaan untuk segera membayarkan THR para pekerja 7 hari sebelum Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi Hari ini edisi Selasa 4 April 2023. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Omil Hayadi dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi Hari ini selengkapnya. Saudara, memasuki pertengahan bulan Ramadan, harga sembako di Pasar Maya Manggurai Kota Jambi mulai merangkak naik meski pasokan banyak dan juga mencukupi. Untuk itu, para pedagang berharap pemerintah daerah dapat mengendalikan harga jelang Idul Fitri nanti. Naiknya harga sembako tak hanya dikeluhkan oleh para pembeli, namun juga para pedagang. Seperti para pedagang sembako yang berada di Pasar Mama, kawasan Maya Manggurai Kota Jambi, yang mengeluhkan karena omsetnya menurun. Salah seorang pedagang Siti Komariah mengatakan, meski pasokan sembako di Pasar Induk Kota Jambi aman dan mencukupi, namun harga tersebut terus mengalami kenaikan sejak 1 pekan terakhir ini. Para pedagang mengaku penyebab kenaikan harga sembako tersebut disebabkan karena naiknya harga di Pasar Induk. Para pedagang terpaksa turut menaikkan harga sembako. Tak hanya beras, kenaikan harga juga terjadi pada telur, ayam ras, dan minyak goreng kemasan. Harga beras kualitas premium saat ini dijual di harga Rp15.000 per kilogramnya, naik dari harga sebelumnya yang hanya Rp13.000 per kilogram. Sementara untuk harga minyak goreng kemasan dari Rp17.000 per liter, sekarang naik menjadi Rp18.000 per liternya. Untuk harga telur dari Rp1.800 per butir, sekarang naik menjadi Rp2.000 per butirnya. Ketersediaan sembako sangat bagus dan terarah menuju ke untuk bulan puasa ini bagus sekali. Kalau dulu-dulu sembako tuh agak kurang, agak seperti apa tuh? Tak langsung gitu. Sekarang ini bolehlah dapat semua, sembako sudah turun, misalnya cabai lah turun. Cuma ikan nila yang belum turun-turun 38. Nah, sekarang nih ayam lah turun 25. Pokoknya bagus lah kalau bulan Ramadan tahun ini Ibu Raso. Para pedagang berharap harga sembako kembali turun agar omset para pedagang kembali normal. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tingginya harga hasil tangkapan laut membuat daya beli masyarakat menurun. Cuaca ekstrim membuat banyak nelayan yang tidak melaut sehingga berpengaruh terhadap harga jual. Daya beli masyarakat terhadap komoditi hasil tangkapan laut nelayan seperti kerang, kepiting, dan ikan di Kota Kuala Tunggal saat ini menurun. Pedagang ikan di Pasar Parit 1 Kota Kuala Tunggal, Mamat, mengatakan banyak pedagang yang merugi. Sebelumnya dalam 1 kali penjualan mampu menghabiskan puluhan kilogram ikan dan juga kepiting. Namun untuk saat ini 10 kilogram ikan dan kepiting yang dijualnya sudah 2 hari belum juga habis. Rendahnya daya beli masyarakat karena tingginya harga hasil laut, hal ini dipengaruhi oleh terbatasnya hasil tangkapan laut akibat cuaca ekstrim, sehingga tidak banyak nelayan yang melaut. Antara sepi mampu belinya tadi. 10 kilo ikan 2 hari habis belum. Pembelinya tadi. Hasil bumi masyarakat tak ada harga, kayak Pinang tak ada harga kan. Jadi orang kebun sakit, jadi penjual sakitnya. Pedagang lainnya, Karyadi, mengatakan terpaksa harus merugi dengan menurunkan harga jual kerang. Pasalnya untuk bisa mengejar setoran kerang yang seharusnya dijual dengan harga Rp28.000 per kilogram, terpaksa dijual di harga Rp25.000 per kilogramnya. Harga laut nanti naik, Bang. Cuma itulah daya beli masyarakat melemah, jadi mau tak mau kita turunkan kan, kalau nelayan kita tolong turunkan juga kan. Kalau sekarang ini masih kita pengambilan masih tinggi lah, Bang. Ada yang 22, ada yang 20, tengok ukuran lah, barnya. Sekarang 25 kita jual cepat kan, pengiriman macet sekarang.
Selain disebabkan tingginya harga tangkapan laut, turunnya daya beli masyarakat juga disebabkan karena rendahnya harga jual komoditi perkebunan seperti pinang. Apalagi sebagian besar masyarakat Tanjung Jabung Barat merupakan para petani pinang. Rendahnya harga jual pinang membuat pendapatan mereka menurun yang juga dipengaruhi oleh daya beli. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Pada bulan Maret 2023 yang lalu, Kota Jambi dan Morobungo mengalami deflasi masing-masing sebesar 0,16% dan 0,12%. Deflasi ini dipengaruhi oleh penurunan harga pada kelompok makanan, minuman, dan juga tembakau. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, pada bulan Maret tahun 2023, Kota Jambi dan Morobungo mengalami deflasi month-to-month masing-masing sebesar 0,16% dan 0,12%. Statistik ahli Madya Susiawati Kristiarini mengatakan, deflasi dipengaruhi oleh penurunan harga pada kelompok makanan, minuman, dan juga tembakau. Deflasi Kota Jambi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya indeks harga pada 4 kelompok pengeluaran, yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,36%. Sedangkan komoditas utama yang memberikan andil terhadap terjadinya deflasi Kota Jambi bulan Maret ini antara lain cabai merah sebesar 0,38%, 0,08% bawang merah, angkutan udara sebesar 0,07%, dan telur ayam ras sebesar 0,056%. Pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,21%. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,08%, dan kelompok transportasi sebesar 0,35%. Sementara dalam pembentukan deflasi di Morobungo sebesar 0,12%, andil terbesar dan sangat dominan berasal dari kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan juga tembakau sebesar 0,18%. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi juga mencatat, komoditas utama yang memberikan andil terhadap deflasi di Kota Morobungo pada Maret tahun 2023, yakni cabai merah sebesar 0,16%, bawang merah 0,06%, telur ayam ras sebesar 0,04%, tempe 0,04%, beras sebesar 0,03%, dan juga cabai rawit sebesar 0,03%. Mardon Junaidi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, hingga saat ini masih ada 55 desa tertinggal dan 1 desa sangat tertinggal di Provinsi Jambi. Hal itu disebabkan karena kurangnya infrastruktur dan akses jalan di desa tersebut yang membuat desa menjadi terpencil. Provinsi Jambi memiliki 1.414 desa yang tersebar di kabupaten kota. Dari semua desa tersebut masih ada 55 desa tertinggal dan 1 desa sangat tertinggal di Provinsi Jambi pada tahun 2023 ini. Masih banyaknya desa tertinggal di Provinsi Jambi terjadi karena kurangnya infrastruktur dan akses jalan menuju desa tersebut. Hal itu menyebabkan perekonomian masyarakat setempat masih sangat sulit. Selain faktor infrastruktur dan akses jalan, masih adanya desa tertinggal disebabkan karena ketidaktahuan perangkat desa dalam mengelola desa yang baik. Pasalnya, pemerintah Provinsi Jambi selalu memberikan bantuan dana desa untuk mengembangkan desa agar lebih maju. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, Lutfia, menyebutkan, 1 desa yang tertinggal ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yakni Desa Sungai Benuh. Selain desa tertinggal dan sangat tertinggal, pemerintah Provinsi Jambi juga memiliki 764 desa berkembang dan 391 desa maju, serta 188 desa mandiri. Dari 1.414 desa itu masih ada lagi 1 desa yang sangat tertinggal, yaitu ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Desa Sungai Benuh. Nah, ini juga sebenarnya kita belum dikatakan berhasil, walaupun kita punya banyak desa mandiri. Ya, kita tahun 2021 kemarin, 2022 juga, kita termasuk provinsi 6 peringkat yang banyak punya desa mandiri ya.
Lutfi meminta agar aparat desa dapat memanfaatkan dan juga mengembangkan dana desa dengan baik, sehingga tidak ada lagi desa yang tertinggal dan sangat tertinggal di Provinsi Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Terkait kasus korupsi, Saudara, mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Elvi Yeni minta bebas dari tuntutan jaksa penuntut umum. Karena menurut nasihat hukumnya, Elvi Yeni tidak terbukti secara sah melanggar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa Elvi Yeni, mantan Kepala Dinas Kabupaten Batanghari yang terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Bungku Kabupaten Batanghari, minta bebas ke Pengadilan Tipikor Jambi. Permintaan itu disampaikan terdakwa saat menyampaikan nota pembelaannya pada sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jambi. Dari fakta di persidangan, penasihat hukum Vivian Elsa menyatakan kliennya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tuntutan jaksa pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Penasihat hukumnya minta hakim untuk membebaskan Elvi Yeni dari semua tuntutan dari jaksa penuntut umum. Vivian Elsa mempertanyakan dasar perhitungan total loss pada kasus itu, karena hingga saat ini Puskesmas Bungku masih berdiri kokoh dan sempat digunakan selama 16 bulan untuk penanganan COVID-19. Itu fakta sendiri terlalu prematur mengatakan, BPKB mengatakan bahwa itu adalah nilai kerugian total loss. Oh, berarti dalam pembela kita tadi permintaan kita bebas, Pak ya? Ya? Bebas, lepas dari hukum? Ya, untuk itu kami meminta kepada majelis hakim agar terdakwa Bu Elvi dan Abu Tholib dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya Elvi Yeni dituntut 3 tahun kurungan penjara. Selain Elvi Yeni, pelaksana kegiatan M. Fauzi dan Deli Himawan dituntut dengan hukuman 6 tahun kurungan penjara, denda sebesar 300 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan penjara. M. Fauzi dituntut membayar uang pengganti sebesar 960 juta rupiah, subsidiar 2 tahun 6 bulan kurungan penjara. Untuk Deli Himawan dituntut membayar uang pengganti sebesar 5,3 miliar rupiah, subsidiar selama 3 tahun kurungan penjara. Sementara untuk terdakwa lainnya, Rudi Haryanto dan Zuldisra, ketua dan anggota Pokja, dituntut sama berat dengan Elvi Yeni, yakni 3 tahun kurungan penjara dan denda 100 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan penjara. 2 terdakwa lainnya yakni Abu Tholib, Direktur PT Mulia Perman Laksono, dituntut 4 tahun kurungan penjara, denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara, dan uang pengganti sebesar 62 juta rupiah. Sementara Aidil Ginting dituntut 2 tahun 6 bulan kurungan penjara, denda 100 juta rupiah subsidiar 3 bulan. Menariknya, Aidil Ginting dituntut membayar uang pengganti hanya 2,5 juta rupiah subsidiar selama 1 tahun kurungan penjara. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris melarang pejabat dan aparatur sipil negara untuk bisa menggunakan mobil dinas saat perayaan Idul Fitri nanti. Informasi selengkapnya akan kami rangkum usai jeda pariwara berikut. Saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Gubernur Al-Haris masuk sebagai kandidat penerima penghargaan dari 11 nominasi pemerintah provinsi se-Indonesia. Kandidat penerima penghargaan itu diwajibkan untuk mengikuti wawancara yang dipimpin Ketua Panitia Tingkat Pusat, Sekretaris Kemenko PMK RI Andi Megantara. Gubernur Jambi Al-Haris mengikuti wawancara penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau Paritrana Award tahun 2023 yang digagas Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Wawancara itu diikuti Al-Haris karena pemerintah Provinsi Jambi masuk sebagai kandidat penerima penghargaan dari 11 nominasi pemerintah provinsi se-Indonesia. Paritrana Award tahun 2023 diberikan kepada provinsi yang dinilai telah memberikan perhatian besar pada jaminan sosial ketenagakerjaan. Al-Haris mengatakan, dalam rencana dan tindak lanjut inovasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Jambi,
Inovasi tersebut sebagai tindak lanjut Inpres nomor 2 tahun 2021 dan Inpres nomor 4 tahun 2022 yang dilakukan melalui sejumlah program Dumisake. Selain perlindungan berkelanjutan bagi masyarakat miskin ekstrim yang dilakukan melalui program bantuan keuangan bersifat khusus atau BKBK dengan alokasi anggaran mencapai 15,3 miliar rupiah. Jaminan sosial tersebut juga dilakukan untuk bisa memberikan perlindungan bagi pekerja rentan masyarakat desa dan kelurahan melalui program BPJS Ketenagakerjaan dengan jumlah mencapai 76.016 peserta. Itu Jambi sebuah provinsi yang sudah memperhatikan para pekerja rentan yang miskin ekstrim dengan jaminan kesehatan pada mereka. Nah, alhamdulillah dan sudah sebanyak yang saya berikan pada mereka, serahkan pada para peserta yang mengalami kecelakaan, ada yang cacat, ada yang meninggal. Nah, ini nampak untuk anaknya sekolah, ya kan? Itu besar dananya, saya ada 172 juta ya. Nah, kemudian juga ada lagi untuk yang cacat dan sebagainya, yang berobat. Nah, saya melihat bahwa di daerah kita masih banyak yang sangat perlu kita perhatikan. Di antaranya tadi warga yang miskin ekstrim tadi. Wawancara penilaian penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan tahun 2023 itu dipimpin Ketua Panitia Tingkat Pusat, Sekretaris Kemenko PMK RI, Andi Megantara. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, mendekati Hari Raya Idul Fitri, Gubernur Jambi Al-Haris menginstruksikan perusahaan untuk segera membayarkan THR para pekerjanya. THR maksimal diberikan 7 hari sebelum Lebaran Idul Fitri nanti. Gubernur Jambi Al-Haris menginstruksikan seluruh perusahaan di Provinsi Jambi untuk segera membayarkan tunjangan hari raya bagi para pekerjanya. Instruksi yang dikeluarkan mendekati Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah ini meminta perusahaan untuk segera melunasi pembayaran THR paling lambat pada 7 hari sebelum Lebaran Idul Fitri. Dan instruksi tersebut sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat. Al-Haris mengatakan, untuk memperkuat pengawasan ketaatan perusahaan terhadap kewajiban pembayaran THR, pemerintah akan menyiapkan 15 posko pengaduan THR yang tersebar di 11 kabupaten kota seprovinsi Jambi. Para pekerja yang belum mendapatkan haknya pada 6 hari sebelum Lebaran diminta untuk segera melaporkan masalah tersebut ke posko pengaduan terdekat agar dapat ditindaklanjuti. Dalam aturan THR tahun 2023, pembayaran THR dilakukan dengan ketentuan gaji pokok yang ditambah dengan tunjangan tetap. Karyawan dengan masa kerja 1 tahun lebih akan mendapatkan 1 bulan upah. Perusahaan yang tidak mengikuti aturan THR yang sudah ditetapkan oleh pemerintah akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehubungan dengan bahwa kita sebentar lagi akan masuk Idul Fitri ya, Syawal. Nah, saya sudah menandatangani untuk instruksi kepada semua perusahaan di Jambi untuk mereka mengeluarkan THR kepada semua karyawan mereka, ya. Dan kita juga membuka posko-posko pengaduan. Kalau ada perusahaan yang tidak membayar THR karyawannya, kita minta mereka tolong lapor pada kita ke posko kita, karena pemerintah meminta mereka untuk membayarkan THR pada mereka sebelum jatuhnya Hari Idul Fitri nantinya. Selain bagi perusahaan, Al-Haris juga mendorong pembayaran THR bagi ASN di lingkup pemerintah Provinsi Jambi untuk dapat segera diselesaikan oleh organisasi perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lain, Saudara Gubernur Jambi Al-Haris resmi membuka Bazar Ramadan 1444 Hijriah yang diselenggarakan Dekranasda Provinsi Jambi. Kegiatan ini diselenggarakan untuk membantu masyarakat membeli kebutuhan pangan dengan harga yang murah. Gubernur Jambi Al-Haris membuka Bazar Ramadan 1444 Hijriah yang diselenggarakan oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Provinsi Jambi.
Gubernur mengatakan pemerintah Provinsi Jambi sangat mengapresiasi dari penyelenggaraan bazar murah yang dilakukan oleh Dekranasda. Langkah tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang tercantum pada RPJMD tahun 2021 hingga 2026. Ketersediaan pemenuhan kebutuhan konsumsi termasuk keterjangkauan harga pangan menjadi kewajiban pemerintah dalam rangka mengendalikan inflasi. Terjaganya stabilitas harga kebutuhan bahan pokok daerah menjadi langkah esensial yang terus diupayakan dan juga menjadi perhatian serius dari pemerintah. Gubernur menekankan kegiatan Bazar Ramadan yang dipusatkan di Balai Kerajinan Rakyat Selaras Pinamasa Kelurahan Mudung Laut, Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, menjadi upaya positif dalam rangka mewujudkan kestabilan harga pangan di bulan suci Ramadan. Dari jaksaan. Nah, mereka membuat langkah-langkah agar ekonomi kita stabil selama Ramadan ini, membuka bazar Ramadan. Nah, dengan bazar dibuka yang lebih dekat ke publik, ke masyarakat yang butuh barang ini, dan barang ini juga tersedia, nah kita berharap harganya stabil. Sementara itu, Ketua Dekranasda Provinsi Jambi, Hasnidar Haris mengatakan, kegiatan Bazar Ramadan 1444 Hijriah yang diselenggarakan dengan bantuan berbagai pihak ini digelar untuk bisa meringankan beban masyarakat dan juga mendukung langkah pemerintah dalam upaya pengendalian inflasi. Penyelenggaraan bazar tersebut juga sebagai wadah untuk bisa memaksimalkan potensi UMKM daerah. Kita laksanakan memang di perkampungan dan kita sudah lihat antusias mereka luar biasa, walaupun sebagian diskonnya ada yang sedikit, ada yang banyak, artinya adalah masyarakat sangat membutuhkan. Diskon ada yang 4.000, ada yang 10.000, ada yang 15.000, ada yang lebih. Kita lihat itu tadi sampai mereka sudah pada pegang produknya, artinya mereka diskon walaupun sedikit, apalagi banyak, itu bagi mereka sangat berarti. Dan artinya apa yang sudah dilakukan beliau-beliau ini hari ini tepatlah memberikan manfaat kepada masyarakat di sini, di tempat yang tepat dan di masyarakat yang tepat, dan alhamdulillah kita bisa berbagi kebaikan. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jambi Al-Haris juga menyerahkan sejumlah bantuan yang sudah disiapkan oleh tim Dekranasda untuk masyarakat. Randy Arta, Yazid, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris membuka pelatihan dan juga bedah buku strategis memakmurkan masjid. Al-Haris juga memastikan bahwa pemerintah Provinsi Jambi siap berkomitmen dalam memakmurkan masjid. Gubernur Jambi Al-Haris memastikan pemerintah Provinsi Jambi terus berkomitmen dalam membantu masyarakat untuk memakmurkan masjid. Hal itu dikatakan Gubernur Jambi Al-Haris saat membuka pelatihan dan bedah buku strategis memakmurkan masjid. Upaya memakmurkan masjid itu sejalan dengan visi misi Jambi Mantap, yakni terwujudnya Provinsi Jambi lebih maju, aman, nyaman, tertib, amanah, dan profesional. Al-Haris mengungkapkan, masjid bukan hanya merupakan tempat ibadah, namun juga sebagai tempat pembinaan umat Islam. Karena itu pengembangan masjid juga harus dilakukan dengan baik agar menghasilkan output yang optimal. Pengembangan dan peningkatan manajemen masjid menjadi langkah esensial yang harus terus diupayakan agar berdampak positif pada proses pemajuan masjid-masjid di Provinsi Jambi. Untuk mempercepat peningkatan tersebut, Dewan Masjid Indonesia diminta turut membantu melalui metode ataupun program yang sudah disiapkan. Oleh karena itu, kita juga kemarin juga ada pelatihan yang dibuat oleh Dewan Masjid, Ustaz Kusnadi. Tapi udah rancang-rancang nih, saya sudah bilang kemarin, kita mau studi banding Pak. Kami rencana udah siap, udah datanya sudah ada ya. Data kita mau berangkatkan studi banding. Ini ketua DMI Kabupaten Kota, saya lupa ada 40 orang, ada masuk datang, saya belum masuk. Habis lebaran Pak, kita akan bawa mereka berangkat. Saya bilang cari masjid yang paling bagus, manajemennya. Nah, nanti baru tadi Istiqlal sebelah itu. Tujuannya agar membuka cakrawala pikir dari ketua DMI kita cukup banyak. Al-Haris berharap dengan kerjasama seluruh pihak, kemakmuran masjid di Provinsi Jambi dapat terlaksana dengan baik, yang akhirnya juga berdampak pada percepatan kemajuan daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara Gubernur Jambi Al-Haris melarang pejabat dan ASN di lingkup Pemprov Jambi untuk menggunakan mobil dinas saat libur Lebaran. Larangan itu berlaku mulai tanggal 19 hingga 25 April 2023. Gubernur Al-Haris secara tegas melarang pejabat maupun aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Jambi untuk menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi saat Idul Fitri 1444 Hijriah. Larangan penggunaan mobil dinas saat Lebaran tersebut berlaku mulai tanggal 19 hingga 25 April 2023 sesuai dengan masa libur Lebaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Seluruh mobil dinas milik pemerintah Provinsi Jambi tidak diizinkan untuk dibawa mudik, bahkan digunakan untuk kepentingan berlebaran para ASN. Pengecualian, penggunaan mobil dinas selama masa cuti bersama libur Lebaran hanya diizinkan untuk kepentingan kedinasan, yakni yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Para pejabat ataupun aparatur sipil negara diminta untuk dapat mematuhi larangan tersebut agar tidak menimbulkan penyalahgunaan mobil dinas saat libur Lebaran. Al-Haris menekankan jika ada kedapatan ASN yang melakukan pelanggaran, pemerintah Provinsi Jambi telah menyiapkan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebelumnya juga saya sudah bilang pernah bikin bahwa selama Idul Fitri tidak boleh menggunakan kendaraan dinas untuk berkunjung ke teman-teman. Ya, kecuali mereka dalam hal melayani publik masih boleh. Misal dia bekerja sebagai pejabat daerah yang mungkin dia akan meninjau suatu lokasi atau ke suatu jalan, boleh dia gunakan itu semua. Sanksinya apa Pak jika ada yang melanggar seperti itu? Nanti kita lihat nanti sanksinya apa. Yang pasti kita berharap tidak ada penyalahgunaan itu semua. Al-Haris mendorong para pejabat maupun aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Jambi untuk menggunakan kendaraan pribadi saat beraktivitas di luar kedinasan selama libur Lebaran. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani melaksanakan safari Ramadan di Masjid At-Taqwa, Desa Ambai Bawah, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci. Dan pada safari Ramadan itu, Wakil Gubernur Jambi juga turut menyerahkan bantuan berupa santunan dan juga sembako bagi masyarakat yang membutuhkan. Didampingi Bupati Kerinci Adi Rozal, Wakil Gubernur Jambi kemarin melaksanakan safari Ramadan yang bertempat di Masjid At-Taqwa, Desa Ambai Bawah, Kecamatan Sitinjau Laut. Safari Ramadan pemerintah Provinsi Jambi itu diawali dengan buka puasa bersama dengan masyarakat serta pengurus Masjid At-Taqwa. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengatakan, safari Ramadan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi itu merupakan ajang untuk bisa menyambung tali silaturahmi antar pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah Kabupaten Kerinci serta masyarakat. Dan tak hanya itu, safari Ramadan juga digelar sebagai ajang untuk menyampaikan program pemerintah daerah secara langsung. Kami dari pemerintah Provinsi Jambi bersilaturahmi dengan pemerintah Kabupaten Kerinci dan bersama seluruh masyarakat, komponen masyarakat di Kabupaten Kerinci, khususnya di Kecamatan Sitinjau Laut di desa ini. Tentu tidak ada kata lain, intinya adalah silaturahmi, mudah-mudahan tercipta kebersamaan. Bagaimana pertama secara khusus adalah dalam kerangka untuk bagaimana bersama-sama membangun Jambi ini. Pada safari Ramadan itu, Abdullah Sani juga turut menyerahkan bantuan dari pemerintah dan Basnas Provinsi Jambi berupa paket sembako dan santunan untuk masyarakat yang membutuhkan. Ilvan, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Kerinci Adi Rozal memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun Satpol PP, Satlinmas dan juga pemadam kebakaran. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Saudara tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara Bupati Kerinci Adi Rozal memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-73 Satuan Polisi Pamong Praja. Bupati berharap jajaran Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar dapat terus memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
Bupati Kerinci Ade Rozal memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-73 Satuan Polisi Pamung Praja tingkat Kabupaten Kerinci yang bertempat di lapangan utama kantor Bupati Kerinci Bukit Tengah Kecamatan Siulak. Selain Hari Ulang Tahun Satpol PP, pada kesempatan tersebut juga diperingati Hari Ulang Tahun ke-61 Satuan Perlindungan Masyarakat dan Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran ke-104. Bupati Kerinci Ade Rozal mengatakan peringatan hari ulang tahun yang dilakukan secara bersamaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap Satuan Polisi Pamung Praja, Satlinmas, dan Damkar yang menjadi barisan terdepan dalam memberikan ketentraman dan juga perlindungan kepada masyarakat khususnya dalam kondisi yang darurat. Hari ini di samping kita apel rutin bersamaan dengan HUT Pol PP, Linmas bersama Damkar. Dan ini kita lakukan memberikan apresiasi, perhatian kepada teman-teman Pol PP yang bekerja di lapangan, juga pemadam kebakaran yang sungguh-sungguh ikut memadamkan kebakaran yang terjadi di Kabupaten Kerinci. Bupati Ade Rozal berharap agar satuan jajaran Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar dapat terus memberikan pelayanan yang optimal dan prima kepada masyarakat. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Bupati Bungo Masyuri mengikuti rapat paripurna DPRD. Dan pada rapat paripurna tersebut, Masyuri juga menyampaikan keterangan LKPJ untuk tahun anggaran 2022. DPRD Bungo menggelar rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Bungo tahun anggaran 2022. Rapat paripurna yang digelar di ruang sidang kantor DPRD Bungo itu dipimpin langsung Ketua DPRD Bungo Jumari Ari Wardoyo. Bupati Bungo Masyuri mengatakan penyampaian LKPJ Bupati tahun 2022 itu merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah, serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. LKPJ merupakan laporan rutin yang harus dipenuhi setiap tahunnya. Sebagai alat evaluasi, LKPJ juga sebagai kontrol dalam pelaksanaan dan juga kinerja pembangunan yang dilaksanakan. Selanjutnya kami juga mengapresiasi anggota DPRD Kabupaten Bungo yang selama ini bekerja sama dengan baik dalam rangka memajukan Kabupaten Bungo ini. Dan kita berharap laporan ini bisa menjadi bahan koreksi ya untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa-masa yang akan datang. Berdasarkan data sebelum dilaksanakannya audit oleh BPK Republik Indonesia, tercatat realisasi belanja serta pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo pada tahun 2022 tumbuh sebesar 4,73%. Angka pertimbangan itu melambat jika dibandingkan di tahun 2021 yang mencapai 4,99%. Pemerintah Kabupaten Bungo akan mengoptimalkan dan menggali sumber PAD, serta pembangunan di Kabupaten Bungo dapat berjalan dengan baik. Rapat paripurna penyampaian LKPJ Bupati tahun anggaran 2022 itu ditandai dengan penyerahan laporan dokumen LKPJ Bupati Bungo. Bukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Dari Kabupaten Sarolangun, Saudara Penjabat Bupati Sarolangun menyampaikan keterangan pertanggungjawaban LKPP Bupati Sarolangun dalam rapat paripurna tingkat 1 tahap 1 yang dilaksanakan di ruang paripurna DPRD Sarolangun. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun menggelar rapat paripurna tingkat 1 tahap 1 dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Sarolangun tahun 2022 dan penyampaian 3 Ranperda Propemperda Kabupaten Sarolangun tahun 2023. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sarolangun Tantowi Jauhari. Penjabat Bupati Sarolangun dalam laporannya menyampaikan bahwa LKPJ Bupati Sarolangun tahun 2022 merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
LKPJ tahun 2022 merupakan laporan kelima atau terakhir pada periode 2017 hingga 2022. Karena di periode ini, Kabupaten Sarolangun memiliki visi yakni Sarolangun lebih sejahtera dengan misi peningkatan infrastruktur daerah, peningkatan ekonomi, peningkatan SDM, dan peningkatan birokrasi, serta peningkatan pelayanan. Dengan besaran APBD tahun 2022 ditargetkan sebesar 1,13 triliun rupiah dan realisasi sebesar 1,29 triliun rupiah. Sementara untuk belanja daerah tahun 2022 ditargetkan sebesar 1,26 triliun rupiah dan realisasi sebesar 1,188 triliun rupiah atau sekitar 93,13%. Fungsi daripada pemerintah ini baik dari pemerintah maupun dari masyarakat seperti organisasi politik dan lain sebagainya, terutama terhadap pemerintahan yang selalu juga menjadi salah satu fungsi dari Kesbangpol yang sebelumnya Paskibraka. Sementara 3 ranperda yang disampaikan, yakni ranperda tentang rancangan induk pembangunan kepariwisataan tahun 2023 hingga 2038, dan ranperda tentang pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta ranperda tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sarolangun tahun 2022 hingga 2024. Dengan dasar penyampaian ranperda sesuai dengan amanat pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar tahun 1946, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang kepariwisataan, dan juga Undang-Undang tentang Rencana Ruang Wilayah. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Kementerian Dalam Negeri saat ini sudah meminta pemerintah Provinsi Jambi dan DPRD untuk segera mengusulkan 3 nama penjabat Bupati Sarolangun. Hal ini disebabkan karena masa penjabatan atau PJ Bupati Sarolangun akan berakhir di bulan Mei 2023 mendatang. Masa jabatan penjabat Bupati Sarolangun yang saat ini dijabat Henrizal akan berakhir pada bulan Mei tahun 2023 mendatang. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri sudah menyampaikan surat ke pemerintah Provinsi Jambi dan DPRD Sarolangun untuk mengusulkan 3 nama PJ Bupati paling lambat tanggal 6 April mendatang. Sesuai dengan aturan dan ketentuan, masa jabatan penjabat bupati atau kepala daerah selama 1 tahun untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut bisa dijabat oleh orang yang sama atau diganti dengan pejabat yang berbeda. Seperti diketahui, penjabat Bupati Sarolangun saat ini merupakan pejabat eselon 2 di lingkup pemerintah Provinsi Jambi yang mengisi jabatan penjabat bupati sejak akhir bulan Mei tahun 2022 yang ditunjuk dan dilantik oleh Gubernur Jambi. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kemendagri, menyikapi hal ini, penjabat Bupati Sarolangun Henrizal mengatakan aturan serta mekanisme pengisian jabatan penjabat bupati atau kepala daerah akan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo setelah Kemendagri melakukan proses nama-nama penjabat bupati yang telah diusulkan. Jadi terkait mekanisme itu ada 3 komponen. Kementerian Dalam Negeri itu mengusulkan 3 orang nama. Dari pemerintah provinsi, Pak Gubernur mengusulkan 3 orang nama. Dari DPRD Kabupaten juga mengusulkan 3 orang nama. Dan nama itulah nanti diproses di Kementerian Dalam Negeri. 9 nama yang akan diproses di Kementerian Dalam Negeri berasal dari unsur lembaga pemerintahan yang berfungsi mengawasi berjalannya peraturan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 di tingkat kementerian, pejabat eselon 2 di lingkup pemerintah Provinsi Jambi, dan 3 nama pejabat eselon 2 dari lingkup Kabupaten Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Pengurus Lembaga Adat Melayu Jambi menggelar safari Ramadan yang bertujuan untuk membangun Jambi agar masyarakat menjadi lebih baik dan beradab. Kegiatan ini juga dihadiri Gubernur Jambi serta para tokoh masyarakat. Pengurus Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi menggelar kegiatan safari Ramadan yang dihadiri oleh para pembina dan tokoh adat, pengurus LAM Kabupaten Kota, Majelis Ulama Indonesia, DMI, PMI, tokoh agama, Kepala Stasiun TVRI Jambi, serta masyarakat Provinsi Jambi. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga bertujuan untuk bisa menjalin sinergitas antara pemerintah bersama pengurus Lembaga Adat Melayu, khususnya di bulan suci Ramadan.
Para pengurus Lembaga Adat Melayu bersama Gubernur Jambi Al-Haris terus mempersatukan tekad guna membangun Jambi yang lebih mantap. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan membangun Jambi yang lebih baik bukan hal yang mudah. Untuk itu harus ada dorongan dan juga sinergitas antar kelompok. Maka buka puasa bersama dengan Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi, juga dengan tokoh-tokoh ulama, DMI, MUI, juga dengan seluruh ketua lembaga adat kabupaten kota di Jambi. Intinya, tentu kami pemerintah merasa mendapatkan dukungan luar biasa dari lembaga adat. Sementara itu, Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi, Hasan Basri Agus mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda tahunan Lembaga Adat Melayu Jambi dan bukan pemerintah yang menggelarnya. Meski pemerintah dilarang untuk menggelar buka bersama, namun banyak cara untuk bisa mempertemukan pihaknya bersama pemerintah guna membangun Jambi dan masyarakat yang lebih baik dan beradab. Itu sudah melalui proses, ya kan ada beberapa orang pengurus Lembaga Adat Provinsi Jambi ini kan yang meninggal kemarin. Dan ada juga wakil ketua umum yang lama pindah ke kota menjadi ketua kota Pak Nawawi maksud saya. Nah, sebab itu setelah kita ada karapat dan atas persetujuan Bapak Gubernur. Pada buka bersama kali ini, pengurus Lembaga Adat Melayu melantik sebanyak 15 orang pengurus yang baru, karena ada beberapa pengurus yang meninggal dunia. Para pengurus juga menggelar sholat maghrib dan isya serta sholat tarawih berjamaah. Yogi Ramadhani, Adli, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak selama 2 tahun, identitas kendaraannya akan dihapus atau dianggap bodong. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Serba-Serbi Ramadan. Saudara, sebanyak 250 orang santri mengikuti pesantren kilat di Pondok Pesantren Tawakal, Kelurahan Wijayapura, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Dan tidak hanya sholat 5 waktu, para santri ini juga diajarkan untuk tahfiz dan tafsir Al-Quran. Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah dan ampunan. Beragam kegiatan dapat dilakukan untuk mencari pahala dan keberkahan selama bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah pesantren kilat. Untuk mencari keberkahan Ramadan, sebanyak 250 santri dari berbagai daerah mengikuti pesantren kilat di Pondok Pesantren Tawakal, Kota Jambi. Pimpinan Pondok Pesantren Tawakal, Zainal Nuraidin, mengatakan pesantren kilat merupakan kegiatan rutin yang dilakukan pihaknya setiap Ramadan. Selain sebagai pembinaan bagi generasi muda, pesantren kilat juga mengajarkan ilmu agama dan akhlakul karimah kepada para santri. Pesantren kilat ini dimulai setelah sholat subuh hingga malam hari. Tak hanya membaca Al-Quran, para santri juga diajarkan tahfiz dan tafsir Al-Quran. Di hari ke-11 Ramadan, para santri telah menghatamkan 3 juz tafsir Al-Quran. Kami pimpinan Pondok Pesantren Tawakal Kota Jambi selama bulan Ramadan ini mengadakan program pesantren kilat sebagai pembinaan generasi penerus kami. Dalam hal ini diikuti oleh kurang lebih 250 peserta. Salah seorang santri, Abbas, mengatakan dirinya sangat senang dapat mengikuti pesantren kilat di Pondok Pesantren Tawakal. Selain mengkaji tafsir Al-Quran, para santri tahfiz Al-Quran juga diwajibkan setor hafalan Al-Quran. Dengan adanya pesantren kilat yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Tawakal ini sendiri, kami sebagai peserta sekaligus generus muda yang mengikutinya tentunya dapat meningkatkan keimanan maupun ketakwaan serta keilmuan dalam bidang Al-Quran dan Al-Hadis. Di pondok pesantren yang terletak di Kelurahan Wijayapura, Kecamatan Jambi Selatan ini, para santri diminta untuk lebih banyak membaca Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Yazid, Iwan, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, beragam menu yang dapat menjadi pilihan masyarakat untuk berbuka puasa seperti kue bingka atau lebih dikenal masyarakat Tanjung Jabung Barat dengan sebutan kue bingke pandan menjadi kue khas yang paling diburu oleh masyarakat Kuala Tungkal saat bulan Ramadan. Kue khas berbahan dasar tepung beras yang memiliki tekstur lembut dan manis ini sangat dinikmati dan juga disantap saat berbuka puasa. Paduan aroma pandan yang sangat khas menjadikan kue bingke pandan menjadi salah satu pilihan warga untuk berbuka puasa. Salah seorang pembuat kue bingke pandan, Jum, mengatakan kue bingke ini sudah menjadi warisan turun-temurun keluarganya. Di hari-hari biasa, kue bingke pandan sulit untuk ditemukan karena hanya dibuat jika ada warga yang memesan. Di bulan Ramadan karena banyak warga yang mencari, maka pembuatan kue bingke dilakukan setiap harinya. Per porsi kue bingke pandan dijual di harga Rp15.000. Sama sekali itu lah, jarang ada yang bisa bikin kayak gini. Ada pun lain rasanya, kayak sama. Salam satu hari berapa ya? Ya kan 60 biji, 50. Tetap ada peminatnya, Pak? Ada peminatnya. Tadi peminat tuh cuma bulan puasa yang banyak ini tuh peminatnya. Pas setiap hari. Kalau ada kue yang 1000-an tuh yang ada. Pada bulan Ramadan, kue bingke pandan banyak dijumpai di penjual kue, salah satunya di simpang Masjid Al-Munawwaroh Parit 1 Tungkal 4, Kecamatan Tungkal Ilir. Meski pembuatan kue bingke ini terbilang tidak sulit, namun tidak semua orang dapat membuat kue bingke pandan khas masyarakat Banjar ini. Didi Haryadi, TVRI Jambi, melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Pemilik kendaraan bermotor yang lalai membayar pajak diimbau untuk dapat segera membayar pajak kendaraannya sebelum program pemutihan pajak 6 April mendatang berakhir. Dan selanjutnya, kendaraan yang mati pajak minimal 2 tahun juga dianggap ilegal atau bodong. Pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor selama 2 tahun, maka registrasi dan identitas kendaraan akan dihapus atau kendaraannya dianggap bodong. Ketentuan tersebut berlandaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang berlalu lintas dan angkutan jalan. Pemilik kendaraan yang lalai dapat segera membayarkan pajak kendaraan di pelayanan Samsat terdekat. Hingga tanggal 6 April 2023 mendatang, pemerintah melakukan program pemutihan pajak kendaraan seperti pajak kendaraan yang mati 2 hingga 15 tahun cukup membayar pajak selama 2 tahun. Kepala UPT di Samsat Muaro Jambi, Mustahardi, mengatakan pajak kendaraan yang mati selama 2 tahun diberikan 3 kali peringatan dari pihak kepolisian agar mereka dapat membayar pajak. Jika hingga surat peringatan ketiga tidak diindahkan, maka registrasi maupun identitas kendaraan dihapuskan atau kendaraannya menjadi bodong. Jadi bagi motor yang mati pajak 2 tahun atau lebih akan mulai dikirim surat peringatan oleh Dirlantas Polri. Nantinya diberikan tenggang waktu selama 3 bulan untuk membayar pajak. Kemudian surat peringatan kedua diberikan tenggang waktu 3 bulan. Dan surat peringatan terakhir juga diberikan waktu tenggang 3 bulan. Berdasarkan catatan UPT di Samsat, masih banyak kendaraan bermotor milik masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi yang menunggak pajak kendaraan. Pada program pemutihan pajak hingga 31 Maret 2023 yang lalu, setidaknya ada 9 miliar rupiah uang yang berhasil terkumpul dari masyarakat yang memanfaatkan program pemutihan pajak. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jambi mulai mempersiapkan pagelaran Porprov tahun 2023. Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditunjuk sebagai venue perlombaan cabang olahraga di Porprov 2023. Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jambi tahun 2023 akan digelar pada bulan Juli mendatang. KONI Provinsi Jambi telah menunjuk 2 daerah sebagai venue perlombaan cabang olahraga. Ketua KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan mengatakan Kota Jambi dan juga Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditunjuk sebagai venue dalam event olahraga 2 tahunan tersebut. KONI Provinsi Jambi telah melakukan keabsahan pada kelas atau cabang olahraga yang akan dipertandingkan serta tempat perlombaannya.
Dari hasil rapat yang telah dilakukan, ada 164 medali yang akan diperebutkan pada 43 cabang olahraga, seperti sepak bola, badminton, tenis lapangan, tenis meja, serta cabang olahraga lainnya. Pasca pagelaran Porprov, atlet yang berprestasi akan diikutsertakan ke Porwil yang akan digelar di Provinsi Riau, serta akan dilanjutkan ke PON di Provinsi Aceh Sumatera Utara untuk bisa mewakili Provinsi Jambi. Alhamdulillah kami KONI Provinsi Jambi telah melaksanakan rapat-rapat dalam rangka persiapan Porprov. Untuk persiapan Porprov sekarang ini kita sudah memasuki keabsahan daripada kelas-kelas olahraga yang akan dipertandingkan di Porprov 2023 ini, insya Allah dilaksanakan di bulan Juli. Budi Setiawan menambahkan Porprov merupakan ajang pencarian bakat dan atlet baru. Melalui Porprov, Provinsi Jambi akan memiliki atlet yang berdaya saing dan juga mampu mengharumkan nama kota Jambi di kancah nasional. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, seekor musang masuk ke dalam rumah warga di kota Jambi. Musang tersebut masuk ke rumah warga dengan menjebol plafon. Pemilik rumah langsung menghubungi petugas damkar kota Jambi untuk bisa menangkap dan mengamankan hewan tersebut. Inilah rekaman video saat petugas rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi menangkap dan evakuasi seekor musang yang masuk ke dalam rumah warga di Kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Evakuasi musang yang masuk ke dalam rumah warga tersebut berlangsung dramatis. Setelah hampir 1 jam, hewan pemakan daging tersebut akhirnya berhasil ditangkap dengan menggunakan penangkap jaring oleh petugas damkar dan penyelamatan Kota Jambi. Musang berukuran cukup besar ini sempat membuat panik pemilik rumah. Kadis Damkar Kota Jambi Mustari Afandi mengatakan musang masuk ke dalam rumah warga dengan menjebol plafon rumah warga dan terjebak di dalam kamar mandi. Agar tidak mengancam keselamatan akibat serangan hewan tersebut, plafon dari rumah masyarakat dengan ukuran yang sudah sangat besar sekali, dan musang ini dapat membahayakan jiwa manusia yang selamat juga. musang tersebut langsung diamankan ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi sebelum dilepas liarkan ke habitatnya yang aman dari pemukiman warga. Asar, TVRI Jambi melaporkan. PT Pertamina menjamin ketersediaan stok BBM di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan aman jelang dan juga saat Idul Fitri nanti. Informasi selengkapnya akan kami rangkum dalam segmen Lintas Andala sesaat lagi. Saudara, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andala. Saudara, kita ke Provinsi Sumatera Selatan. PT Pertamina memastikan pasokan penyaluran BBM di wilayah Kota Lubuk Linggau aman dan mencukupi selama Ramadan hingga Idul Fitri 1444 Hijriah. PT Pertamina telah menyiapkan pasokan BBM jenis Pertalite sebanyak 3.900 kiloliter dan BBM jenis solar sebanyak 1.900 kiloliter. Menghadapi kebutuhan BBM selama bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri, pihak Pertamina memastikan akan mencukupi terutama untuk wilayah Kota Lubuk Linggau. Sales Branch Manager Pertamina Rayon 4, Muhammad Sakif Fauzan mengungkapkan Pertamina akan terus melakukan pengamanan dan pemantauan suplai distribusi serta penjualan BBM selama bulan puasa hingga Lebaran. Pihaknya telah menyiapkan pasokan BBM jenis Pertalite sebanyak 3.900 kiloliter dan BBM jenis solar sebanyak 1.900 kiloliter. Stok BBM khususnya untuk subsidi Pertalite dan juga solar, insya Allah sampai akhir bulan puasa nanti insya Allah cukup. Itu kita juga sudah menggunakan QR code.
baik itu produk Pertalite dan juga solar. Tapi yang sudah menjadi wajib yaitu produk solar, khusus untuk terutama untuk Pertalite dan untuk solar di kota Lubuk Linggau. Pertalite itu kurang lebih di 3.900 per bulan, 3.900 kiloliter. Dan untuk solar itu ada di 1.900 kiloliter. Jika stok yang disiapkan masih belum cukup, terutama jelang arus mudik, Pertamina akan melakukan penambahan stok dan penyaluran BBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumsel melaporkan. Dan informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Omel Hayadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.